ramalan baru lahirkan semangat baru. Nada aspirasi buahkan inspirasi. Ciptakan energimu, ubah alasan jadi gagasan. Maksimalkan apa yang kau punya, terbang ke udara. Belajar untuk menang, berkolaborasi mengalirkan cinta dan membangun karakter bangsa. Kami generasi baru Indonesia, generasi yang kuat dan lentur bersama Finilon. Kehidupan, alam, dan kita adalah satu. Dan tawa memberi hidup warna, memberi makna. Dan untuk itulah Finilon lahir. Karena elemen seesensial air membutuhkan sentuhan terbaik. Sentuhan yang menjamin kesegarannya hadir di keluarga Anda setiap saat. Sentuhan yang menghangatkan jiwa. Sentuhan yang meniadakan jarak antara Anda dan keluarga. Meniadakan jarak antara Anda dan Finilon. Lembaran sejarah Finilon dimulai pada tahun 1979. PT Rusli Finilon Sakti berdiri berlandaskan satu tekad. Tekad memenuhi kebutuhan masyarakat akan pipa dan aksesori yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Kepuasan pelanggan merupakan landasan filosofi Finilon untuk terus menyediakan rangkaian produk berkualitas tinggi dan tak lelah berinovasi. Lalu, inovasi apa saja yang kami lakukan belakangan ini? Mari kita berkunjung ke pabrik kami. Pabrik Finilon terbentang seluas 158.000 meter persegi di wilayah Cilengsi, Jawa Barat. Disinilah produk-produk berkualitas kami digagas, dilahirkan, dan diuji. Untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, kami menerapkan serangkaian standar untuk pipa UPVC, mulai dari pipa standar SNI, JIS, hingga standar Finilon sendiri, yaitu pipa tipe AW, tipe D, dan tipe OD. Sementara untuk pipa polyethylene atau PE, kami menggunakan bahan HDPE murni, yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap bahan kimia dan abrasi, suhu beku, dan tidak berkarat. Dan semuanya diproses menggunakan mesin-mesin produksi Jerman. Kami meyakini teknologi yang mumpuni di tangan yang ahli akan melahirkan produk yang tak hanya berkualitas tinggi, namun lebih produktif dan aman. Itu sebabnya, kini kami juga resmi menggunakan silo automation. Untuk menjamin hanya produk terbaik saja yang sampai ke tangan Anda, kami melakukan serangkaian ujian kekuatan dan kelenturan terhadap pipa-pipa kami. Sejauh ini, Finilon satu-satunya produsen pipa di Indonesia yang menerapkan uji sinar ultraviolet. Sedangkan untuk fitting, selain kaya ragam, kami juga dapat memenuhi detail fitting sesuai dengan kebutuhan konsumen kami. Untuk itu semua, kami memperoleh serangkaian pengakuan, baik dari nasional maupun internasional. Namun, pengakuan terbaik bagi kami adalah kepercayaan konsumen untuk menggunakan produk-produk Finilon. Di Finilon, kami sadar sepenuhnya bahwa kesempurnaan produk hanya dapat diraih dengan memadukan teknologi terkini dan sumber daya manusia terbaik.
manusia-manusia terbaik Finilon dibentuk dengan sistem kerja terbaik pula. Finilon merupakan perusahaan pipa pertama di Indonesia yang menerapkan Total Productive Maintenance atau TPM. TPM adalah sistem manajemen produksi dari Jepang yang diciptakan untuk terus menjaga kualitas produksi dengan memadukan unsur manusia, peralatan, dan proses. Di luar itu, kami juga mendirikan Finilon Education Center sebagai pusat pelatihan pembentukan keterampilan instalasi pipa bagi para pekerja lapangan pelanggan kami. Semua atas nama upaya menjaga kepuasan Anda. Untuk senyum Andalah kami bekerja. Anda dan jutaan keluarga lain yang telah menikmati produk kami. Finilon, kuat dan lentur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, selamat datang di webinar ke-17 Finilon Group yang bertemakan perencanaan dan pembuatan sumur bor dalam. Terima kasih kami ucapkan karena telah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan pekerjaan Bapak dan Ibu. Semoga dengan mengikuti webinar ini, Bapak dan Ibu bisa menyerap begitu banyak informasi yang tentunya bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Caroline Tranggono selaku CFO dari Finilon Group. Selamat datang juga kepada Bapak Budi Cahyono dari PT Agung Baru Bangunan Sejahtera, Ibu Jena Ciputra dari PT Sarimas Bahtera Sukses, Bapak Riston Hartono dari PT Sinar Indo Prima Sukses, Ibu Nur Septa Masia dari PT Sinar Sosro, dan juga Gus Yayat serta Bu Upi Laila Kodarsi. Selanjutnya, perkenalkan, saya Medi Sayuanda selaku host yang akan memandu webinar ini dari awal hingga acara berakhir. Agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hadirin semua, melanjutkan acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk membangkitkan motivasi kita agar terus bersemangat selama acara berlangsung.
Baiklah Bapak Ibu semua, para peserta webinar, selanjutnya akan ada penyampaian kata sambutan dari Pak Suherman Sarkawi selaku Distribution Sales Director dari Vinilon Group. Kepada Pak Suherman, saya persilakan. Baik. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta webinar Vinilon Group. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berjumpa melalui media live streaming ini. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu semua dimanapun berada, karena telah menghadiri webinar Vinilon Group yang ke-17. Selamat datang juga untuk Bapak Ibu, baik yang sudah pernah maupun yang belum atau baru mengikuti webinar Vinilon Group. Selain itu khususnya saya juga mau mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ismail Malabar dari PT Malabar Jaya Teknindo dan Bapak Eri Prasetyo ya dari Sabta Satria Sakti Vinilon Group yang merupakan narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada para tamu undangan. Tadi sudah disebutkan di awal, kalau disebutkan ini mungkin ada ratusan ya. Jadi mungkin selamat datang untuk semuanya ya. Juga untuk para peserta dari perusahaan dan instansi lainnya yang sudah bergabung dan mendukung acara kita pada pagi hari ini. Senang sekali ya kami dapat menyelenggarakan webinar ini untuk membagikan atau berbagi solusi kepada khalayak umum, khususnya kepada webinar yang terkait dengan sumur bor dalam. Selama kami melakukan webinar, peserta yang terkumpul tidak pernah kurang dari 300 peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Luar biasa sekali antusiasnya, karena walaupun di tengah kesibukan kita tetap semangat untuk bisa tetap belajar dan mengasah ilmu yang baru. Webinar yang diselenggarakan Vinilon Group ini juga kami manfaatkan untuk menunjukkan komitmen bahwa kami tidak hanya menyediakan produk berkualitas saja untuk negeri ini, tapi juga menghadirkan berbagai macam solusi untuk sistem perpipakan di Indonesia. Selama tema webinar, sesuai tema webinar kita hari ini, yaitu perencanaan dan pembuatan sumur bor dalam, saya harap setelah webinar ini kita dapat memahami dengan lebih baik dasar pemilihan, persiapan, serta poin-poin penting yang perlu diperhatikan untuk metode perencanaan dan pembuatan sumur bor dalam. Jadi demikian sambutan dari saya. Semoga webinar ini dapat bermanfaat dan semoga setelah ini kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Suherman. Bapak dan Ibu boleh minta tepuk tangannya ya secara virtual untuk Pak Suherman dengan cara memberikan emot clap di Zoom masing-masing. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami infokan untuk Bapak Ibu peserta webinar bahwa Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, perusahaan atau instansi serta pertanyaan. Mohon ini untuk diingat ya Bapak Ibu jika ingin memberikan pertanyaan, karena nanti hanya pertanyaan dengan format yang tepat yang akan bisa dipilih oleh tim kami untuk ditanyakan kepada para narasumber. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi webinar ke-17 ini yang bertajuk Perencanaan dan Pembuatan Sumur Bor Dalam yang akan langsung dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Rizky Akbar atau Kak Kibar. Oke, untuk Kak Kibar dipersilakan. Terima kasih Kak Medi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta webinar Vinilon Group yang ke-17. Saya Rizky Akbar Fauzi atau bisa dipanggil Kibar, yang akan memoderatori jalannya penyampaian materi webinar pada pagi hari ini. Salam sehat untuk seluruh peserta webinar yang ada di seluruh Indonesia. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, saat ini kita berada di webinar Vinilon Group ke-17 yang mengangkat tema perencanaan dan pembuatan sumur bor dalam. Air tanah merupakan salah satu pilihan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik skala kecil seperti rumah tangga maupun skala besar seperti industri.
untuk dapat memanfaatkan air tanah tersebut, diperlukan teknik pembuatan sumur bor yang baik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Nah, teknik pembuatan sumur bor yang baik ini memperhatikan berbagai macam aspek, seperti konstruksi sumur bor, kemudian teknik pengeborannya sendiri, dan yang tidak kalah penting adalah pemilihan material konstruksi sumur bor. Pada webinar kali ini kami mengundang para narasumber yang sudah kapabel tentu saja untuk membahas materi pada pagi hari ini. Di akhir webinar nanti kita akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja langkah-langkah pembuatan sumur bor dalam khususnya, kemudian bagaimana pemilihan material konstruksi sumur bor dalam, dan masalah-masalah apa yang biasanya timbul dalam pembuatan sumur bor dalam beserta dengan solusinya. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan berkenalan dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kami seorang profesional di bidang bisnis perpipaan khususnya PVC, Bapak Eri Prasetyo dari PT Sabta Satria Sakti Vinilon Group. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Mas. Bagaimana Yuda? kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah. Siap memberikan materi hari ini Pak? Insya Allah siap. Oke baik, luar biasa Pak Eri. Baik peserta webinar seluruhnya, kemudian yang kedua adalah narasumber kami, seorang owner, pengusaha, bisnismen dalam bidang jasa pengeboran sumur bor dalam, yang pengalamannya dan pelanggannya sudah tersebar di seluruh Indonesia Raya. Tidak lain dan tidak bukan Pak Ismail dari PT Malabar Jaya Teknindo. Selamat pagi Pak Ismail. Pagi Pak. Alhamdulillah sehat ya? Sehat Pak. Oke, siap memberikan materi Pak hari ini? Siap Pak, siap. Oke, baik. Ngomong-ngomong Bapak-Bapak ini pernah berkenalan sebelumnya atau gimana? Sudah Pak. Oh sudah pernah? Pak Ismail ini pelanggan. Sudah lama sekali. Gitu. Oh pelanggan Bapak ya? Pelanggan sekaligus teman main motor. Oh teman main motor juga Pak? Sama-sama ikut komunitas trail ya, motor terabas. Oke, luar biasa. Komunitas satu lumpur ya? Betul. Satu lumpur. Baik, luar biasa. Kedua narasumber kita ini. Baik pemirsa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan PT Malabar Jaya Teknindo yang akan langsung disampaikan oleh ownernya, Bapak Ismail Malabar. Silakan Pak Ismail. Baik Pak Kibar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit riwayat berdirinya PT Malabar Jaya Teknindo ya Pak. Oke. Jadi Malabar itu berdiri sejak 2012, tapi hanya masih berbentuk CP. Kemudian di 2017 kita merubah dari CP menjadi PT Pak. Oke, baik. Ya, adapun sasaran bisnis kita yaitu lebih ke jasa Pak. Jasa ya Pak ya? Spesialis sumur dalam. Oke. Ada juga jasa penyelidikan geolistrik, juga well logging, dan yang masuk lingkup ke sumur dalam sih Pak. Oke baik. Peserta webinar juga bisa melihat ya di layar masing-masing, ini adalah company profile dari PT Malabar Jaya Teknindo. Betul Pak. Adapun misi kita PT Malabar lebih dikhususkan ke pelayanan terbaik kepada pelanggan Pak. Pelayanan terbaik kepada pelanggan ya Pak ya. Betul. Baik. Nah di sini kita tampilkan Pak di screen ada beberapa pelanggan yang pernah memakai jasa kita ya Pak. Oke baik. Yang pertama kita lihat di situ ada logonya SDM ya Pak. Oke baik, Kementerian SDM ya Pak ya. Betul. Kebetulan di 2020 kita pernah diajak bekerja sama dengan Badan Geologi ya, mengerjakan beberapa pekerjaan sumur yang sifatnya sebagai sarana air bersih di daerah-daerah yang memang susah air bersih gitu. Oke baik, luar biasa. Dan PT Malabar salah satu yang terpilih untuk mengerjakan proyek-proyek dari Badan Geologi Pak. Ikut berkontribusi ya Pak ya untuk air bersih di seluruh Indonesia ya Pak. Betul, untuk yang lain-lainnya mungkin bisa lihat di tampilan ya Pak. Iya baik. Nah ini kita juga tampilkan di sini ada beberapa yang pernah kita kerjakan. Bisa dilihat dari nama PT-nya atau dari alamatnya, mungkin bisa dilihat satu persatu ya Pak ya. Oh saya lihat ini ada Rusli Vinilon Sakti juga ya Pak ya? Betul Pak. Oke berarti Bapak pernah ngebor di Plant Cilengsi Rusli Vinilon Sakti ya Pak? Belum lama kita mengerjakan di pabrik vinilon di Cilengsi Pak. Oke baik luar biasa. Oke. Lalu ada apa lagi Pak ini pengalaman dari PT Malabar? Selain di Rusli Vinilon, kita juga pernah mengerjakan juga di proyek-proyek Pertamina Pak. Oke baik. Nah ini untuk awalan kita tampilkan ketika kita melakukan pengeboran di rumahnya Pak Wapres. Oh ini rumahnya Pak Wapres Pak? Betul, di pondok pesantrennya Pak Ma'ruf Amin. Oke, Lokasinya di Tanara, Serang.
kita dapat pekerjaan ini memang dari Badan Geologi Pak, targetnya untuk menghasilkan air tawar ya Pak. Oke. Yang memang sebetulnya di daerah sini secara potensinya memang didominasi air asin. Oh, daerah situ air asin, Bapak bisa dapat air tawar di situ. Betul, Luar karena, biasa. Berkat bekerja sama Pak dengan Oke. dinas terkait, ESDM di provinsi atau dari tim ahli dari Badan Geologi, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan finishnya air tawar Pak. Oke, baik, luar biasa ya Pak. Pasti Pak Ma'ruf Amin dan anak-anaknya beliau juga pasti sangat senang ya Pak ya karena berhasil dapat air bersih. Semoga begitu Pak. Ya. Kebetulan Pak, salah satu anaknya Pak Wapres kayaknya ikut join ya. Oh, ikut join juga Pak. Ya. Ini ada anaknya Pak Wapres nih berarti sekarang ikut. Oh iya Pak, yang mana Pak? Mungkin bisa kita sapa nih. Gus Yayat ya. Oh, ini Gus Yayat ya? Oh, ini baik Gus Yayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus Yayat. Bagaimana, sehat Gus? Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima Oke, kasih. baik. Pak Ismail mungkin mau menyambut Gus Yayat juga. Sehat ya Gus ya. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, baik Gus Yayat. Masih ingat dengan Pak Ismail ya Gus ya? Iya, ingat ya, alhamdulillah Pak Ismail yang mengerjakan air sumur di pondok pesantren kita. Alhamdulillah itu bisa mendapat air tawar dari air payau atau air laut ya. Dari air payau itu ya jadi air tawar. Alhamdulillah pekerjaannya sangat bagus dan sangat ya cukup memuaskan, sangat memuaskan. Ya, saya kira senang sekali. Baik, terima kasih banyak Gus Yayat. Terima kasih Gus Yayat atas waktunya. Semoga sehat selalu. Baik. Iya, sama-sama. Terima kasih baik. Terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selanjutnya ada apa lagi Pak? Bapak dulu pernah mengebor. Setelah kita tampilkan di sini, kita juga ada tampilkan ini yang kita lihat di sini. Ini ada pekerjaan kita di PT Pertamina Energi Terminal ya Pak. Lokasinya kebetulan ada di Banten, letaknya di Banten, untuk tepatnya di Ciwandan Pak, di Cilegon. Baik. Ini ada foto Bapak juga ya Pak ya? Betul. Airnya di belakang nih terlihat deras sekali ya Pak? Betul. Kita mengerjakan sumur dengan kedalaman 200 meter dan target akhirnya pun air tawar. Oke, baik. Luar biasa memang PT Malabar Jaya Teknindo ya Pak ya? Betul. Baik. Nah, ini kita tampilkan juga di sini ada beberapa pekerjaan kita Pak di proyek-proyek yang lain. Oke, baik. Baik para peserta webinar sekalian, itu tadi company profile dari PT Malabar Jaya Teknindo. Kemudian saya ingin masuk langsung ya. Coba kita tanya ke Pak Ismail. Pak, sebenarnya kan tadi sudah lihat tuh banyak foto-foto juga itu sumur bor. Sebenarnya definisi sumur bor dalam itu apa sih Pak? Menurut saya sumur bor dalam itu adalah sebagai upaya penggalian tanah untuk menghasilkan sumber air yang bersih ya. Oke. Atau air bersih itu dalam arti ya tidak kotor, tidak berbau, tidak berwarna atau tidak berminyak gitu. Oke, baik. Nah, itu yang tadi kita pertama sebutkan itu masuknya ke kategori sumur produksi ya. Karena kan ada setahu saya ada tiga sumur. Oke. 3 macam sumur. Pertama tadi yang saya sebutkan pertama sumur produksi. Yang kedua ada juga yang dibilang sumur pantau. Sumur pantau ya Pak? Betul, sumur pantau itu lebih berfungsi untuk memantau muka air tanah. Ini biasanya dilakukan ketika memang di suatu pabrik atau di suatu perusahaan, ketika mereka memang sudah memiliki ada beberapa sumur, misalnya sudah memiliki 3 atau 4 sumur produksi, biasanya dinas terkait atau instansi mewajibkan untuk membuat sumur pantau. Oke, jadi tujuannya untuk memantau di lokasi tersebut penurunan MAT-nya itu seberapa jauh gitu ya. Oke, karena banyak sumur bor dalam tadi situ ya Pak ya, di sekitar situ. Oke. Jadi dipantau terus kondisi muka air tanahnya ya Pak. Betul. Baik. Nah, selain sumur pantau ada lagi yang dibilang sumur imbuhan. Nah, sumur imbuhan ini biasa kita kenal sih di daerah Jawa Barat ya. Di Jawa Barat itu memang setahu saya ketika kita mau melakukan perizinan atau memang akan melakukan sumur baru, biasanya kita diwajibkan untuk membuat sumur imbuhan sebagai sumur injek. Jadi sumur imbuhan ini, kalau tadi sumur produksi kita membuat sumur airnya kita ambil gitu ya. Kalau sumur imbuhan dibalik Pak. Jadi kita buat sumur malah diisi air gitu.
Oh gitu. Air bakunya air hujan, tapi setelah melalui proses filtrasi Pak. Oh, Artinya difilter memang dulu. air yang masuk ke dalam sumur itu harus sudah bersih ya. Oke, baik. Supaya baik. tidak terjadi pencemaran Pak. Oke, baik, baik. Betul. Kemudian ada apa lagi Pak? Nah, jadi bisa saya tambahkan kelebihan-kelebihan sumur bor lebih ke menurut saya hasil akhir pembuatan sumur bor itu relatif lebih murah untuk biaya perawatan ya. Oh begitu. Karena baik. biasanya memang air bakunya sudah bersih ya. Air bakunya sudah bersih. Oke. Betul. Apalagi kan kalau kita ngebor sumur dalam ya, harusnya sih airnya secara umum lebih bersih ya. Lebih bersih ya Pak ya. Secara kekeruhan, secara kualitas juga biasanya sih begitu. Beda dengan air permukaan kan, biasanya kalau air permukaan kan pasti kan lebih gampang terkena pencemaran ya. Oke. Misalnya limbah air hujan atau limbah industri atau limbah domestik lah atau rumah tangga gitu ya Pak ya. Makanya biasanya kita harus treatment beda ya Pak ya. Betul. Dengan bahan-bahan kimia kan ya Pak ya. Betul. Makanya itu jadi lebih murah, betul saya Pak, benar. Lebih murah dan lebih safety sih. Oke, baik, luar biasa. baik. Menurut saya ya. Oke, baik, baik. Kemudian ada apa lagi Pak kelebihan sumur bor? Selanjutnya biasanya kalau kita mempunyai sumur produksi, kita lebih leluasa aja sih Pak. Lebih leluasa. Lebih leluasa untuk memakainya. Selama memang batas pemakaiannya itu wajar ya. Artinya secara wajar itu gini loh Pak, sumur itu tidak diambil secara berlebih. Biasanya kan sumur itu punya kapasitas maksimal ya. Yeah. Misalnya kapasitas maksimalnya 10.000 ya kita ambilnya jangan 10.000. 5.000 atau 6.000 itu udah cukup sih. Jadi masih ada air di dalam gitu ya Pak ya. Biasa kalau memang kita ambilnya nggak berlebih, umur sumur tuh biasanya akan lebih panjang Pak. Oke, Umur sumur lebih panjang, material yang digunakannya pun biasanya sih lebih aman dan awet Pak. Oke, baik, baik. Gitu. Kemudian ada apa lagi Pak? Kalau misalkan kita mau melakukan persiapan pembuatan sumur gimana Pak? Biasanya sih sebelum ke pekerjaan teknis, banyak pekerjaan persiapan yang sifatnya memang harus kita tempuh Pak. Yang poin pertama itu memang kita harus berkoordinasi dengan ESDM terdekat ya, atau badan geologi gitu. Misalnya kita akan melakukan pengeboran di suatu daerah, taruhlah kita, saya anggap contoh misalnya di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang kan masuknya ke Provinsi Banten nih. Nah biasanya kita akan mendatangi dulu Pak ESDM Banten, kita berkoordinasi atau meminta informasi untuk di daerah tersebut tuh seperti apa. Kalau memang kita melakukan pengeboran, misalnya contoh poin utamanya misalnya secara perizinan. Jadi Secara izin dulu ya Pak ya. Iya, izin dari dinas terkait Pak. Nah maksudnya kita koordinasi sama mereka, jangan sampai nanti misalnya kita udah melakukan pengeboran izinnya malah nggak keluar atau nggak akan terbit atau di situ memang tidak boleh melakukan pengeboran. Oh iya, baik, baik, baik. Betul. Jadi memang biasanya setelah kita meminta informasi ke mereka, kita dapat informasi yang bagus gitu, memang secara perizinannya oke, secara kalaupun seandainya kita pengeboran juga memang hasil akhirnya bagus gitu ya. Karena biasanya mereka punya peta sih Pak. Jadi kita bisa minta tanya juga ke mereka. Biasa mereka ngasih info sih ke kita. Oh, mana yang airnya bagus gitu ya Pak ya? Iya, biasanya setelah kita dapat informasi begitu, kita akan info ke perusahaan yang akan memakai jasa kita. Oh, oke, baik. Nah, nanti baru informasi ke mereka, mereka biasanya melakukan SPK ke kita, baru kita melakukan pengeboran. Oke, baik. Nah, ini kita tampilkan di sini gambar konstruksi Pak. Oke, oh ini konstruksi sumur bor dalam ya Pak ya? Betul. Peserta webinar bisa lihat di layar masing-masing. Iya, baik. Nah. Ini apa Pak? Coba mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, ini gambar yang biasa kita buat dan kita praktekkan di lapangan, tapi sifatnya tidak mengikat ya Pak. Artinya mungkin gambar ini bisa berubah sesuai dengan permintaan konsumen atau arahan dari dinas terkait, atau juga karena dari tingkat kesulitan tertentu di lokasi yang akan kita bor. Oke, jadi baik. tidak meski harus seperti ini Pak. Oh iya, baik, baik. Jadi masih bisa berubah ya Pak ya? Betul. Bapak bisa cek lah di sini. Ini yang untuk kedalaman 200 meter ya Pak ya? Betul Pak. Nah, ini bagian bawahnya mengecil gitu Pak, meredus seperti itu? Betul Pak. Tapi kita harus buat yang seperti itu atau bisa yang... Nggak meski sih Pak. Oh nggak mesti? Nggak meski. Oke. Baik, baik. Kemudian ada apa lagi Pak? Kan dari yang tadi gambar nih kita lihat banyak nih Pak ya. Ada tulisannya juga, kemudian ada material-material juga yang dipilih tuh Pak di situ. Betul. Nah itu bagaimana Pak? Nah untuk material-material yang memang akan kita pakai, sebaiknya sih kita tentukan dengan pertama di lokasi mana yang akan kita bor Pak. Oke, baik. Itu jadi saya sih lebih ke
kita lihat dulu, misalnya kita ngebor tadi yang kita sempat bahas di atas, kita melakukan pengeboran di daerah Serang yang memang secara potensi airnya lebih dominan asin. Artinya kita nggak mungkin kan pakai casing besi ya Pak atau logam. Makanya kita arahkan ke PVC ya. Baik. Nah, dan kelebihannya PVC ini juga ketika kita membeli casing buta, multifungsi juga bisa kita desain buat sekaligus screen Pak. Baik. Fungsinya screen adalah untuk memberikan ruang air masuk dalam sumur. Gitu. Jadi tidak hanya sebagai casing ya Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya kita setelah tadi kita bicara material casing yang kita pakai menggunakan PVC, selanjutnya kita lebih ke pemilihan pompa. Pemilihan pompa. Betul. Pompa media artinya pemindah air dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Baik. Nah, untuk biasa kita pompa itu kita sesuaikan dengan debit yang ada Pak. Artinya kita tidak akan bisa paksakan ya, ketika memang maksimalnya sumur kemampuannya hanya 5.000 liter per jam, otomatis kita akan sesuaikan pompanya Pak. Pompanya juga. Walaupun misalnya target perusahaannya butuhnya 10 kubik per jam, tapi kita bilang nggak bisa. Jadi tergantung sumur juga ya Pak ya. Betul. Kita lanjut ke setelah pompa, biasa kita pemilihan pipa suction Pak atau pipa dorong ya. Pipa dorong. Kalau pipa dorong biasa memang kita memakai besi Pak atau galvanis. Karena secara kekuatan pasti lebih bagus ya Pak. Karena dia menahan beban pompa juga. Dia menahan beban pompa, makanya butuh yang kuat ya Pak ya untuk menahan beban pompa. Baik. Dilanjut biasanya kita juga biasa memilih batuan gravel Pak atau kerikil pembalut. Kerikil pembalut ya. Atau gravel ya Pak. Fungsinya bisa sebagai screen. Baik. Itu sama sebagai filter gitu Pak. Sebagai filter juga ya. Baik. Nah, memang peserta webinar sekalian, pemilihan material konstruksi sumur bor dalam ini sangat penting gitu. Nah, tadi Pak Ismail kan juga sebutkan ada PVC Pak. Betul. Nah, PVC-nya itu yang seperti apa Pak? Kalau PVC biasa kita pakai di lapangan sih kadang-kadang tergantung, kadang-kadang gini Pak, kita biasa melakukan pengeboran itu kadang-kadang kita sudah dapat BQ dari perusahaan atau memang kita diminta pendapat. Biasa kita pakai sih kalau di lapangan bisa pakai tipe JIS, kalau enggak AW. Mungkin untuk lebih jelas mungkin Pak Eri bisa menjelaskan ya, karena Pak Eri kan di sini lebih spesialis ke pipa ya. Baik. Baik benar, Pak Eri lebih spesial nih ya. Ini baik. Biar gak ngantuk ya. Pak. Bagaimana Pak Eri? Dengerin Pak Ismail. Ini sangat luar biasa. Baik. Pak Eri coba bagaimana tadi pertanyaan saya? PVC apa yang cocok untuk sumur bor dalam? Ya. Gini Mas, memang di pabrikan kami memang banyak macamnya ya pipa PVC ya. Salah satunya ada di standar SNI ya. Di situ ada sistem sambung, rubbering joint dan solvent semen ya kan, yang biasa mungkin Mas Kibar sudah pernah lihat gitu di pinggir-pinggir jalan biasanya kan ada pipa yang panjang 6 meter, yang ujungnya itu ada gembung-gembungnya itu buat rubbering gitu, buat sistem sambung rubbering joint, buat istirahat tutur lah. Iya, baik. Yang suka bikin macet jalan kadang-kadang gitu ya Pak ya. Itu biasa pipa PDAM gitu di pinggiran kan, atau Pamsimas itu biasa dipakai itu. Baik. Nah, pipa SN ini juga ada kita yang memang untuk air limbah Mas, itu yang warnanya oranye kecoklat-coklatan itu. Ya itu standar SNI itu ya. Kemudian kita ada juga standar BSN itu yang buat dipakai selubung kabel gitu kan, yaitu pipa conduit atau bilang pipa high impact ya kan. Nah kalau secara pertanyaan yang ini yang biasa dipakai dalam sumur bor ya, kalau saya kan ingatnya kan yang diminta sama Pak Ismail nih Pak, teman-teman pengebor itu PO gitu. Nah itu adanya di standar JIS Mas. Di standar JIS. Ini ya, yang di layar ini ya Pak ya. Peserta webinar juga bisa lihat ya Pak. JIS ini JIS murni ini ya, dibilang JIS yang mengacu pada K6741 atau 6742 itu ada dua tipe gitu. Yang pertama tipe VU ya dengan tekanan kerja 5 bar, ada di ukuran 1,5 sampai 12 in. Itu biasanya buat dipakai buat air kotor dan air buangan Mas, biasanya baik. Gitu sesuai ininya tekanan kerjanya ya. Kemudian
yang biasa nih yang dipakai ya kan, yang diorder, yang sama Pak Ismail nih. Betul. Itu adanya di tipe VP. Oke, itu tekanan kerja 10 bar dari ukuran setengah in sampai 12 in gitu. Namun kalau yang biasa kembali lagi yang diorder itu. Itu cuman biasa tuh di ukuran 4 in, 5 in, 6 in, 8 in gitu ya, tergantung bagaimana permintaan tadi yang debitnya ya, sesuaikan pompanya seperti itu. Kita pun sama sih sebetulnya, tergantung dari permintaan perusahaan konsumen ya Pak, tergantung konsumen. Oke, baik. Nanti kita bilang PP mintanya JIS, mintanya AW, mintanya JIS gitu. Oke, baik. Nah, itu yang menyesuaikan dari yang di lapangan gitu. Oke, baik. Kemudian kita juga ada pipa JIS standar gitu, dengan merek kami sendiri, merek Vinilon gitu kan. Sebenarnya ada 3 tipe Mas, gitu. JIS standar itu ada D, AW dan OD gitu kan. Namun secara di sini kita tampilkan aja ya yang D dengan tekanan kerja yang seperti yang JIS murni tadi, yang VO tekanan kerja 5 bar. Ukurannya kalau yang ini, kalau tadi kan 1,5 Mas. Ini mulai dari 1/4. Oh, ini dari 1/4 sampai 12 in. Ya, betul. Itu juga buat instalasi biasanya air kotor gitu. Kemudian yang AW dengan tekanan kerja 10 bar itu ukurannya sama juga yang VP, secara tekanan kerjanya ukuran setengah in sampai 12 in gitu. Ini begitu juga sama yang biasa yang di permintaan teman-teman Pak Ismail pengebor itu ya. Itu ya udah biasa pasti. 4 in, 5 in, 6 in seperti itu. Oke, yang AW ini Pak atau yang VP tadi ya. Betul. Baik. Perbedaannya antara VP dan AW itu itu pastinya di ketebalan Mas. Oh, di ketebalannya Pak? Ketebalan, iya betul. Itu pastinya untuk memastikan apakah VP atau AW, teman-teman di lapangan ya Pak Ismail, tenaga-tenaga ahlinya yang di lapangan pastinya sudah tahu kelihatan strukturnya seperti cocoknya yang mana nih gitu. Kemudian juga budgetnya juga. Betul. Jadi tidak harus VP ya Pak atau tidak harus AW. Jadi dilihat dulu lokasinya, betul begitu ya Pak Ismail ya? Betul. Tapi Pak PR ini kita bisa minta secara tertulisnya nggak Pak ya? Seperti sertifikat yang tadi 10 bar. Oh, yang 5 bar tadi 10 bar gitu ya Pak? Bisa sekali Pak gitu, bisa sekali. Sebagai dokumen pendukung maksudnya Pak. Ketika kita memang mau pakai produk misalnya jenis AW atau PP, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke. Kita bisa sekali Pak. Jadi kita ada pengujian gitu kan. Pengujian. Nanti hasil ujinya itu ada gitu. Oke. Nah, saya pengen tahu Pak, ini pengujian nih maksudnya gimana Pak? Memang kan kalau misalkan kita produk-produk lain lah ya yang biasanya keluar dari pabrik kan ada pengujiannya, ada quality control ya Pak ya. Betul. Yang baik pula, betul ya Pak? Betul, setuju. Nah, kalau PVC ini bagaimana Pak pengujiannya? Saya sudah bawa videonya Mas. Oh, udah bawa video. Udah disiapin video luar biasa Pak Eri. Oke, baik. Baik, peserta webinar bisa lihat ya di layar masing-masing, ini adalah video pengujian ya Pak ya? Betul, ini pengujian hidrostatis Mas. Oh, ini hidrostatis. Ya. Apa tuh Pak? Sebenarnya pipa ini kan secara fungsinya itu dipakai untuk mengalirkan air ya. Jadi secara pengetesan hidrostatis ini air yang biasa kita dengar dengan benar-benar dimasukkan air Mas dengan tekanan sesuai tipenya gitu. Oke, dialirkan air di dalam itu ya Pak? Betul. Nah kalau nggak salah tipe AW nih. Ini tipe AW? Ya secara tekanan kerja kan 10 bar ya. Nah ini dikasih 10 bar dulu. Oh, dikasih 10 bar aman dulu. nggak gitu. Oke. Nah, pastinya kan kita kan pengen tahu dong kekuatan kita itu sebenarnya berapa sih ya kan. Benar. Kalau pengen keluar ya kan. Kan pengen jadi jagoan kita di luar. Oh ya, siap benar. Nah, kita kasih tes 15 bar ternyata aman juga. Oh begitu. Oke, baik. 15 bar ya? Iya, jadi kalau tekanan kerja 10 bar lolos aman lah gitu. 15 aja oke, gitu kan aman kan pastinya 10 bar oke. Bisa mengalirkan air berarti itu ya Pak? Betul, itu juga selain mengalirkan air juga mengalirkan rezeki Mas buat saya. Siap, rezeki Pak Eri juga ya Pak? Iya. Oke. Pak Ismail juga ya Pak ya? Sama ya Pak? Kan lingkaran. Oh, lingkaran. Baik. Campur sama tukang pipa. Oke, siap. Selanjutnya ini pengujian apa Pak? Ini pengujian impact Mas. Oh, ini pengujian impact. Iya, jadi itu kita mengujinya pakai besi gitu dengan bebannya yang sudah ditentukan ya sesuai standarnya.
Ini tidak boleh pecah. Oh, tidak boleh pecah ya, Pak? Betul. Pecah nggak lolos uji, pulang kampung semua. Oke, baik. Kemudian, oke, baik, peserta bisa lihat ya, ini pengujian impact dari pipa PVC. Betul. Oke, dijatuhi beban ya, Pak ya. Betul. Kemudian ada pengujian apa lagi, Pak? Kita juga ada pengujian ini yang sesuai nih, sangat sesuai nih dengan teman-teman pengebor. Jadi kan biasa kan buat mesin ya. Ini uji keasaman. Uji keasaman. Uji keasaman dan keasaman yang benar-benar murni ya. Oke. Jadi tidak boleh ada perubahan di materialnya. Oh, jadi direndam di cairan asam ini ya, Pak ya? Betul, Mas. Karena kan kandungan tanah itu kan banyak ya macamnya ya. Oke. Berarti bisa dipakai ya untuk daerah-daerah pH yang rendah gitu. Bisa. Betul. Maksudnya nggak berpengaruh ke kekuatan pipa, Pak ya. Betul. Baik. Sekali. Ada lagi nggak, Pak, pengujian kira-kira nih? Sebenarnya masih ada, Mas ya. Masih ada pengujian tes tarik gitu kan. Namun kalau kita tampilkan begini tadi saya mau ijab jadi bisa telan nanti. Mau ijab kabel dulu nih Pak Erin. Baik. Oke, luar biasa Pak Erin. Dari pengujian tadi ya, Mas Kibar, kita itu bisa ada kesimpulan gitu bahwa karakter pipa PVC itu kuat, gitu kan, tahan lama, tidak mudah pecah, dapat digunakan ya dalam asam gitu kan. Oh, seperti yang tadi video ya Pak ya, dimasukkan ke dalam asam. Iya, betul. Yang pastinya anti korosi. Oke, anti korosi betul. Baik, luar biasa. Jadi banyaklah teman-teman itu pakai ini ya karena secara pertimbangannya gitu kan dari user ataupun teman-teman sebagai pelaksana, karena biayanya materialnya murah, terjangkau lah gitu ya. Terjangkau ya Pak. Gitu. Dan speknya itu bisa mengikuti gitu kan. Bisa gitu. Dan kemudian mobilisasinya karena panjang pipa 4 meter, kemudian ringan, itu sangat mudah Mas gitu. Baik. Jadi memudahkanlah teman-teman untuk di lapangan gitu. Baik. Jadi PVC ini sangat menjadi solusi gitu ya Pak ya, recommended, Mas, untuk pengembor seperti Pak Ismail ini ya Pak. Betul. Baik. Baik, peserta webinar sekalian, tadi kita sudah bahas banyak. Kita sudah tahu juga karakteristik PVC dan persiapan tadi pengeboran. Nah, yang kita belum tahu saat ini adalah tahapan pengeboran sumur bor dalam. Mungkin saya akan langsung tanya saja ya ke Pak Ismail. Pak, apa saja tahap-tahap melakukan pengeboran sumur bor dalam, Pak? Banyak Pak, udah pasti kalau untuk tahapan-tahapan lebih lari ke teknis. Tadi kan tadi yang kita sebutkan persiapan sebelum teknis. Kalau untuk tahapan-tahapan udah mengarah ke teknis, biasa tadi Pak, setelah kita yakin memang di lokasi yang akan kita bor tumbang secara potensinya aman, airnya aman, memang ketika kita bor ada airnya Pak, gitu. Kan berarti nanti kita bor nggak keluar air. Artinya ada airnya, izinnya juga memang yakin bisa keluar dari dinas tertentu atau dari badan geologi. Nah, selanjutnya biasanya untuk deteksi awal kita akan melakukan geolistrik, Pak. Ini ya Pak ya. Betul. Di layar peserta juga bisa lihat ini geolistrik tahap pertama ya Pak. Betul Pak. Kita ini melakukan penyelidikan geolistrik di Pertamina Energi Terminal Cilegon, Pak. Baik. Dan ini ada satu lagi di PT Sinar Sosro, Pak. Di Jawa Barat nih ya Pak ya. Betul. Ada tulisan daerah Bekasi. Baik. Geolistrik ini menggunakan alat tertentu ya Pak ya? Betul. Khusus. Nah, itu alatnya Pak. Baik. Nah, setelah memang yakin dari geolistrik juga kita compare dari hasil pembicaraan kita dengan dinas terkait, dari peta mereka juga yang bisa kita info ke mereka, hasil geolistiknya juga bagus, potensi airnya banyak, nah, baru kita melakukan mobilisasi Pak, yang pastinya setelah SPK ya Pak. Baik. Atau setelah kita kerja, baru kita mobilisasi dari workshop kita menuju ke perusahaan atau titik yang akan kita lakukan pengeboran Pak. Ini ya Pak ya, di video ya Pak. Betul. Diangkat pakai ekskavator nih. Iya, itu biasanya ada ya. Karena kadang ada jangkauan kita tidak bisa jangkau ke tenaga manusia. Berat ya, lumayan berat Pak. Nah, setelah kita melakukan mobilisasi dari workshop menuju titik pengeboran, biasanya kita langsung persiapan peralatan, langsung melakukan pengeboran.
Kita melakukan pengeboran, biasanya buat awalan kita memakai mata bor 6 in Pak. Oh, mata bor 6 in dulu tapi ya itu Pak. pun kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan atau di daerah mana kita ngebor. Kita sesuaikan dengan mata bor apa yang mau kita pakai. Oke, ini dibor sedalam apa Pak? Ini kayaknya nih sekitar 150 meteran Pak. 150, jadi dibornya 150 meter langsung? 150 meter. Nah setelah itu nanti ada leader atau juru bor yang memang kita tugaskan untuk pengecekan cutting, sekaligus kita nanti compare hasil heuristik, koordinasi sama dinas memang aktual nggak di lapangan. Itu memang buat data internal kita, sekaligus biasanya kita info juga ke perusahaan yang memakai jasa kita Pak. Laporan ya Pak ya berarti. Betul, ya? Oke, baik, betul baik. Pak. Nah untuk selanjutnya setelah kita melakukan pengeboran awal atau pilot hole, kita melakukan well logging Pak. Nah, well logging ini biasa dipakai memang saya rasa sih semua tukang bor pasti pakai well logging ya. Karena tujuannya well logging ini kita pakai untuk mendeteksi di mana letak posisi screen Pak agar tidak terbalik. Oh gitu. Artinya memang screen itu ditaruh di pas posisi ada sumber gitu. Oh jadi belum tentu paling bawah ya Pak? Belum tentu Pak. Oh belum tentu paling bawah. Makanya ada alat ini. Oke, baik. Itu khawatirnya kalau kita tidak memakai well logging, dikhawatirkannya salah penentuan titik screen sehingga mengakibatkan debit air mengecil atau sama sekali nggak keluar air Pak. Oke. Itu karena air yang akan masuk dalam sumur ketutup kan. Iya betul. Sama casing. Harusnya bisa masuk lewat screen tapi malah ke casing ya. Betul. Itu fungsinya well logging Pak. Iya, saya pikir selama ini screen itu ada di paling bawah Pak. Enggak juga. Enggak juga ya, ternyata harus dicek pakai well logging ini ya Pak ya. Betul. Jadi setelah kita melakukan well logging, baru kita melakukan pembesaran lubang Pak. Atau biasanya kita bilang rimming ya. Rimming. Nah, rimming itu lebih ditujukan seperti ini Pak. Misalnya kita ngebor, rencananya kita mau pakai konstruksi pipa 6 in ya. Nah, untuk memuluskan konstruksi ada baiknya kita kasih spare lebih lebar lubang. Misalnya diameter casingnya 6, paling tidak lubang sumurnya harus 12. Sehingga memuluskan ketika kita melakukan pemasangan pipa. Jadi 2 kalinya tuh ya Pak ya? Ya intinya amannya sih seperti itu ya. Kalau tadi yang gambar di awal tuh Pak, yang konstruksi sumur bor yang awal kita tadi sempat lihat, itu termasuk rimming Pak? Karena kan beda ukuran tuh, yang di atas lubangnya lebih besar, yang di bawah lubangnya lebih kecil gitu ya? Enggak sih, biasa kita sama Pak. Oh gitu? Kita nggak reduce, biasa tetap gitu. sama. Oke, baik. Kemudian apa lagi Pak tahapnya? Nah, ini kita tampilkan di sini ada gambar ketika kita akan melakukan persiapan konstruksi ya Pak. Pembuatan screen ya Pak. Hubungannya tadi setelah kita rimming. Oh, ini PVC-nya dibolong-bolongin Pak? Nah, ini yang tadi bilang tadi multifungsi Pak. Oh. Jadi kalau kita kelebihannya kita memakai PVC, kita nggak perlu lagi beli screen, pipa screen. Oke, baik. Jadi yang tadinya buta kita lubang-lubang supaya fungsinya jadi screen gitu. Oke, Pak Eri, ternyata pipa Bapak di lubang-lubangi seperti itu Pak. Padahal udah dibikin yang baik-baik gitu. Kreatif Pak. Oke, baik, luar biasa. Nah ini kita pakai jenisnya yang AW itu Pak, PP itu Pak. Oh ini PP ya Pak ya? Betul. Oke, baik. PP. Lalu tahap apa lagi Pak? Nah setelah tadi persiapan pembuatan screen, terus kita yakinkan memang lubang sumurnya sudah aman, baru kita melakukan pekerjaan pemasangan casing atau pekerjaan konstruksi Pak. Oh ini apa ya? Oh ini ada videonya dimasukkan ya Pak? Betul. Jadi dimasukkan ke dalam sumur. Oh ada nomornya itu Pak maksudnya? Oh itu sih lebih ke dokumentasi kita aja sih Pak. Untuk meyakinkan ketika memang misalnya pengeborannya 100 meter, harusnya kan pipanya sekian. Jadi kita kasih itu untuk dokumentasi kita, dan kita infokan juga ke konsumen Pak. Supaya jangan terkesan misalnya harusnya pipanya 10 kok cuma 7. Atau cuma 6 gitu kan. Jadi memang ada sengaja dokumentasinya. Bukti ya Pak ya? Betul, lebih ke bukti sih Pak. Oke, baik. Nah, dilanjut setelah kita melakukan misalnya aman gitu ya, kita langsung kita langsung memberikan batuan gravel yang tadi Pak sebagai pembantu. Ini ya Pak ya, ini video juga ya Pak ya? Betul. Ini dimasukkan gravelnya ya Pak ya? Iya, sekaligus di plasing Pak. Sekaligus di plasing, oke. Baik, setelah itu. Nah, setelah kita melakukan batuan gravel sekaligus tadi kita plasing, biasanya kita tunggu jeda, baru kita akan melakukan proses grouting atau cementing Pak. Nah itu disesuaikan dengan tadi saya bilang arahan dari dinas atau misalnya mungkin ada arahan juga dari perusahaan. Biasanya memang kita sih
melakukan cementing itu biasanya dari mulai 80 meter ke atas gitu. Maksudnya dari 0 sampai 80 bisa kita cor. Tujuannya supaya kita tidak terkesan memang mengambil air permukaan ya. Selain memang ada larangan dari dinas atau instansi terkait, juga memang secara kualitas air permukaan atau air sumur dangkal itu memang tidak bagus ya Pak, dibanding sumur dalam. hasil air sumur dalam gitu. Oke. Gitu Pak Kibar. Ditunggu dulu jadi apa ya? Disemen dulu, ditunggu dulu gitu ya. Nah biasanya setelah kita melakukan cementing atau grouting, kita tunggu kering, baru kita akan lakukan jetting Pak atau pencucian sumur. Jetting atau pencucian sumur. Ya dengan media kompresor ya. Oh ini apa? Oh ini airnya deras sekali Pak yang keluar nih. Nah tujuannya jetting ini Pak artinya kita lebih yakin aja kita memang membersihkan kondisi dalam sumur dari partikel-partikel kecil atau seperti plok-plok halus, lumpur atau pasir-pasir yang memang bisa benar-benar bersih gitu loh Pak. Ini pakai apa Pak membersihkannya? Kompresor Pak. Oh pakai kompresor. Iya kompresor. Jadi dimasukkan ke dalam terus disembur keluar gitu Pak. Betul. Pakai media pipa ya Pak. Pakai media pipa. Baik. Setelah yakin sumur tersebut bersih Pak, baru kita akan melakukan pemasangan pompa sekaligus pumping. Pumping itu itu bertujuan kita mau tahu kemampuan sumur yang kita buat itu berapa banyak gitu yang bisa diambil. Oh jadi tidak ditentukan di awal tadi Pak? Enggak sih sebetulnya, makanya saya bilang harusnya sih penentuan pompa itu setelah pumping ya, misalnya pumpingnya dapatnya 10 kubik. Ya kita akan bilang Pak, misalnya walaupun kemauannya perusahaan maunya 20 kubik, tapi nyatanya kan kemampuannya hanya 10 kubik gitu. Jadi kita akan info ke mereka untuk penentuan spek pompa permanennya harus mengikuti hasil pumping tersebut Pak. Itu dikhawatirkan kalau nanti kita nggak ngikut ini akan semacam ada pengambilan debit yang berlebih gitu. Baik. Jadi tekor ya Pak yang tadi Bapak jelaskan di awal juga ya Pak. Betul Pak. Nah ini ada gambar. 2, 3. Pumping test. Wah ini dia akhirnya keluar banyak sekali peserta webinar. Bisa dilihat di video. Ini ada foto Pak Ismail juga ya Pak ya. Betul. Ini lokasinya di PT Pertamina Energi Terminal di Cilegon Pak. Dulunya PKT dibilang. Baik peserta webinar itu tadi tahapan ya Pak ya, tahapan pembuatan sumur bor dalam. Nah biasanya kan kalau lagi ngebor gitu pasti kan nemuin masalah-masalah dong ya Pak ya. Betul. Nah biasanya yang suka timbul tuh masalahnya apa aja sih Pak? Ada aja sih Pak, apalagi kan kita bekerja dengan alam ya. Tapi yang umum biasa yang paling sering ditemukan khususnya buat dari Malabar sendiri lebih ke water loss sih Pak. Water loss, apa itu Pak? Jadi kayak air tuh hilang ketika kita melakukan proses pengeboran kan harus ada sirkulasi ya. Sirkulasi itu harus jalan gitu. Nah kadang-kadang digagal sirkulasi, artinya air nggak naik ke atas ke permukaan gitu sehingga kating-kating atau lumpur tuh tidak terangkat dan mengendap di dalam sumur. Nah ini mengakibatkan stang bor terjepit Pak atau mata bor kita kejepit. Nah biasanya solusinya sih lebih ke kita biasanya sebelum kita mengirim alat atau menentukan siapa juru bornya atau timnya memang harus kita sesuai dengan tingkat kesulitan. Jadi misalnya di daerah Batuan kita nggak mungkin juga kita kasih orang yang baru-baru mulai ngebor gitu ya. Disesuaikan jam terbang lah sama alatnya juga. Alatnya bagus, operatornya juga bagus. Harusnya sih hasilnya juga lebih bagus ya Pak. Cuman masalah kan nggak bisa kita hindari ya. Paling kita harus bisa atasi. Biasanya water loss ini biasa kita atasinya dengan cara tanah lempungan sih Pak. Tanah lempungan. Iya. Jadi tanah lempungan biasa kita adukan di bak sirkulasi secara kontinu biasanya sih teratasi sih Pak. Gitu. Jadi tanah lempungan itu dimasukkan ke dalam lubang bor tadi gitu. Bak sirkulasi atau bisa langsung juga ke dalam sumur. Oke baik. Gantung juru bor lah kalau itu lebih ke teknis di lapangan. Baik siap. Karena berbeda-beda sih Pak. Baik. Kemudian apa lagi Pak biasanya masalahnya? Nah, biasanya juga selain tadi stang bor terjepit, water loss. Nah, beberapa juga kita sering temukan gagal konstruksi Pak. Atau ketika dia melakukan pemasangan casing macet. Macet biasanya hal ini diakibatkan karena antara pipa yang akan dimasukkan atau di sini kita bilang pipa casing
dengan diameter sumur yang dibuat terlalu presisi, Pak. Oh, terlalu presisi, terlalu rapat ya, terlalu Pak, ya? presisi. Oke, atau juga bisa lubang sumur tidak center, Pak, atau tidak bengkok. Oke, baik. Nah, tapi kadang-kadang mungkin karena kalau mau dicabut lagi juga beresiko bisa putus atau seperti apa, biasanya kadang-kadang dipaksakan sehingga pecah, Pak, biasanya. Karena kan digedor ya, dipaksa ya. Oke, baik. Jadi justru bisa pecah ya, Pak, ya? Bisa. Ini saya melihat ini kritis sekali sebenarnya, Pak. Pemasangan konstruksi casing ini ya, Pak, ya, berarti ya, Pak, ya? Nah, gimana Pak Eri kalau udah pecah begitu? Kalau pecah begitu masuknya ke kualitas pipanya yang nggak bagus, apa memang karena teknisnya yang nggak bagus nih? Maksudnya kata bagaimana tuh, Pak? Gimana Pak Eri? Pastinya kita akan pelajari. Oh, dipelajari dulu ya, Pak, ya? Ya. Oke, baik. Karena kan secara penggedorannya itu kan seperti apa kan begitu ya. Kalau memang secara tidak sesuai dengan fungsi gitu kan ya. Fungsi kan tidak ini Mas, kalau digedor kan gedornya seperti apa kan ya gitu kan. Bisa pecah juga ya, Pak. Iya, berarti belum ada tes gedor. Secara teknisnya pasti ini ya biasanya ya jarang sekali. Biasanya kan teman-teman di lapangan itu ada cara gitu kan, ada cara, mungkin nggak langsung secara pipa kan langsung digedok ya. Gitu. Pastinya ada dikasih lambaran dulu gitu kan, baru diketok. Itu mah sebenarnya jarang sekali ya Pak ya, cuman kan kita tetap jarang, tapi bisa ada sih Pak. Bisa ada ya Pak. Bisa ada, dan memang secara teknis sih seharusnya sih tidak disarankan untuk digedor ya. Oke, baik. Itu juga tergantung secara pemilihan material juga. Jadi tidak melulu materialnya yang salah gitu ya Pak ya, bisa jadi juga karena digedor tadi karena yang salah. Oke, baik. Karena cara pemasangannya yang salah. Cara pemasangannya yang salah, baik. Ada lagi nggak Pak? Ada Pak. Jadi biasanya kalau tadi kan kita ketika proses pemasangan konstruksi ya. Nah, ada juga memang setelah pengeborannya selesai, bahkan pompanya sudah dipasang, airnya sudah keluar, biasanya pipanya kempot. Biasanya jadi umur sumurnya itu tidak bertahan lama. Misalnya pembuatan sumur belum setahun Pak udah kempot gitu. Kenapa nggak keluar air atau gimana? Itu kenapa Pak? Nah, itu biasanya kalau pipa-pipa kempot itu bisa disebabkan yang pertama saya bilang antara diameter pompa sama diameter casing itu terlalu presisi. Terlalu presisi. Ya, biasanya kan pompa ada yang diameternya 4 in ya Pak. Nah, terus jenis pipanya AW diameternya hanya 6 in, berarti kan selisihnya nggak terlalu jauh ya. Oke, hanya 2 in ya Pak. Nah, ditambah juga mungkin debit inlet outletnya itu tidak seimbang, sehingga mengakibatkan panas. Maksud saya artinya tidak seimbang tuh begini loh Pak. Misalnya secara pumpingnya debitnya 8.000 liter per jam. Nah, spek pompanya bisa 10.000 liter per jam. Akhirnya kan panas. Panas ya Pak. Sehingga mengakibatkan pipa itu meleleh. Yang tadi akhirnya pipa kempot. Atau bisa juga dipengaruhi dengan alam ya Pak. Misalnya pergeseran tanah atau gempa bumi. Itu bisa mengakibatkan pipa jadi kempot juga ya Pak ya? Bisa, karena kan pergerakan ya Pak. PVC kan ditekan dari itu ya. Bisa lah, itu menurut saya sih salah satu penyebab pipa kempot itu juga sih Pak. Oke, baik. Betul. Nah, itu tadi kita sudah bahas banyak ya. Kalau dari Pak Eri ada lagi nggak Pak kira-kira yang perlu diperhatikan nih Pak? Kalau dari khususnya casing pipa PVC kan? Iya Mas, jadi sangat menarik ya saya ikutin cerita Pak Ismail ini melihat dari dokumentasi tadi ya, gitu. Itu saya melihat memang pertama yang tadi saya menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu kan mengenai pemilihan material itu kan, nah itu sangat perlu diperhatikan. Baik. Karena harus melihat kondisi struktur tanahnya ya, kondisi struktur di lapangan gitu. Kemudian yang nggak kalah penting juga gitu kan, karena itu kan mengebor tadi saya juga lihat ada angka 48, 49 itu kan, kalau pipa kita 4 meter berarti itu kan dikali 4 itu bisa hampir 200 meter harusnya. Pastinya butuh penyambungan gitu kan. Untuk pipa casing itu kita pakai material bantu glue gitu, lem. Lem ya Pak ya. Ya betul. Nah, di situ yang perlu diperhatikan sekali dalam pengalaman itu tidak boleh sedikit gitu, sedikit gitu, terlalu sedikit nggak boleh. Juga
nggak boleh terlalu banyak. Oh, nggak boleh terlalu banyak. Betul, ya, yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja ya, Pak. Oke, kayak gitu. Ya. Karena kalau terlalu banyak, Mas, itu nanti apa ya, bleber-bleber atau bleber. Bahasanya Mas Ismail, bahasa kerennya itu tercecer lah. Bleber. Kalau terlalu bleber ya atau terlalu berceceran itu sampai ketidak secara aplikasinya nggak pas, itu akan merusak material itu sendiri. Gitu. Oh, justru kalau terlalu banyak bleber-bleber tadi malah bisa merusak material pipanya ya? Betul, itu makanya memang harus diperhatikan sekali gitu teman-teman di lapangan, karena kalau mentang-mentang sudah dibeliin sama bosnya lem banyak, udah dioles saja begitu kan ya. Ntar minta lagi sama bos. Kali itu secara gampang. Lalu gimana Pak? Cara pengeleman yang baik itu gimana? Nah ini saya bawa ini videonya. Oh, bawa video lagi. Ya, Oke, tadi udah bawa video lagi sekarang. Iya, biasa Pak Erin. Biar lebih yakin gitu. Oke, peserta webinar sekalian bisa melihat di layar masing-masing, ini adalah metode pengeleman ya Pak? Pengeleman. Oke, kita simak sama Pak. Pertama kita berikan tanda dulu sesuai dengan panjang mouth. Lalu kita berikan marking. Nah, ini pipanya vinilon, lemnya juga vinilon, Mas Blue. Oke, baik, vinilon dulu ya Pak. Oke. Setelah itu kita bersihkan bagian luar pipa dan bagian dalam fitting. Ini yang perlu diperhatikan juga, ini lapnya juga harus bersih dulu nih, jangan milih lap asal lap aja. Majun tuh, jenis majun ya. Jenis majun ya Pak. Lalu oleskan lem terlebih dahulu pada bagian dalam mouth atau fitting, lalu oleskan lem pada bagian luar pipa yang satunya secara tipis dan merata. Oke, kita oleskan pada bagian mouth atau pipanya dulu secara tipis dan merata. Lalu pada bagian luar pipa secara tipis dan merata. Setelah itu masukkan pipa hingga menutupi tanda batas atau marking yang kita berikan di awal tadi. Oke, setelah proses penyambungan selesai, jangan lupa membersihkan sisa vinilon glue yang terdorong keluar dari mouth pipa agar sisa lem tidak merusak permukaan luar pipa. Ini tadi apa ya yang bleber-bleber itu. Dan kita juga pastikan tanda yang kita berikan tadi itu tidak ada di luar mouth pipa. Ada berceceran enggak. Oke. Ini lakukan hal yang sama pada fitting. Oh, vinilon glue ini juga ada kuasnya. Iya, jadi nggak usah beli kuas lagi ya. Oke, baik. Peserta webinar sekalian, itu tadi video metode pengeleman ya Pak ya, menggunakan vinilon glue yang benar. Cukup inilah ya, oke lah ya. Oke, baik. Edukatif ya Pak ya. Betul. Jadi peserta webinar bisa belajar juga nih bagaimana cara metode pengeleman menggunakan vinilon glue yang baik dan benar. Betul, Mas Kima. Baik. Nah, saya mau ke Pak Ismail lagi nih. Ya. Pak, dari sisi pengebor lah ya Pak ya. Kalau kita lihat tadi PVC kan juga sudah dibahas sama Pak Eri banyak ya. Betul. Sebenarnya keunggulannya apa sih Pak dibanding material lain? Karena saya tahu juga ada material lain yang digunakan untuk sumur bor dalam gitu Pak. Nah, keunggulannya PVC ini apa Pak? Kalau keunggulan sih ya udah pasti Pak, anti korosif ya. Anti korosif ya. Biasanya kan anti korosif. Harga juga terjangkau. Harganya terjangkau. Oke. Jadi cara pelaksanaan pengerjaan juga ketika kita melakukan konstruksi untuk PVC kan lebih ringan Pak. Dan lebih cepat proses pengerjaannya. Ya. Betul. Emang kalau misalkan korosi itu kenapa sih Pak di sumur bor itu? Kalau misalnya kita pakai jenis besi korosif, otomatis kan casing itu pasti akan korosif, pasti berlubang Pak. Dan itu bisa mengakibatkan longsornya sumur. Ketika tahanannya bolong, lama-lama korosif, habis ya sumur longsor. Atau yang paling cepat itu misalnya di daerah tertentu yang memang misalnya pH-nya rendah gitu ya, otomatis bagian di atasnya lebih cepat korosif. Akan ada resiko air permukaan tuh gampang lebih cepat turun gitu loh Pak. Oh, jadi tercemar ya Pak ya dengan air permukaan tadi ya Pak ya. Begitu pasti kan keduanya akan ada perubahan kualitas ya. Perubahan kualitas. Betul. Maksudnya gimana? Karena tercampur Pak. Oh iya. Yang tadinya misalnya air sumur dalam untuk kualitas lebih baik, karena tercampur dari air atas karena bolong tadi korosif.
berarti kan tercampur Pak. Oke. Akhirnya bisa jadi berubah rasa mungkin ya Pak ya? Bisa berubah warna. Bisa berubah warna ya. Oke. Tidak hanya. Makanya kalau di pinggir-pinggir laut itu jarang-jarang ya lah ya, karena airnya air jarang dan nggak ada harus sih ya. Oke. Makanya biasanya pakai PVC itu tadi ya Pak. Betul. Lebih disarankan ke PVC. Tapi terbalik lagi kalau kita kan tergantung permintaan konsumen sih Pak ya. Paling itu cuma kita kasih info ke mereka, kalau mereka setuju ya kita. Tapi kalau mereka bilang ya udah nggak apa-apa kita pakai PVC aja, kita ngikut aja Pak. Berarti kita dibayar gitu. Benar. Rezeki mengalir tadi ya Pak Eri. Iya, betul. Oke, baik. Nah, baik Bapak-bapak sekalian. Ini terakhir nih. Tapi saya ke Pak Ismail dulu ya. Kan kita tadi sudah bahas banyak nih, udah mulai dari PVC, kemudian tahap pengeboran. Ada lagi nggak hal-hal yang harus diperhatikan? Ada dong. Ada ya Pak? Pasti ada lah. Artinya sebagai misalnya kalau perusahaan yang akan bisa mencari kontraktor atau perusahaan pengeboran, disarankannya sih lebih selektif ya Pak ya. Oke, baik. Lebih selektif. Misalnya dipastikan dulu workshopnya memang ada, terus jenis peralatan yang dipakainya ada, dan ada kalibrasinya, ada juru bornya yang memang yang bersertifikat gitu kan. Dan alangkah baiknya cari kontraktor yang memang sudah berkenan dengan badan geologi atau biasa proyek-proyek pemerintah Pak. Oke, seperti Malabar tadi ya di awal kan Bapak sudah jelaskan ya Pak. Karena secara legalitas kita pasti lebih komplit Pak. Oh, lebih komplit ya. Betul. Ada biasanya agak ribet kan ya Pak ya kalau misalkan nggak ribet sih, maksudnya tujuan mereka mau memang cari kontraktor yang benar-benar siap berkuliah tes ya Pak ya. Betul. Ada auditnya gitu ya. Betul. Karena kan kita disidak juga Pak. Mereka datang ke kantor, datang ke workshop. Oke, baik. Tuh, baik, luar biasa. Nah, kalau dari Pak Eri bagaimana Pak? Ya, gini Mas. Kalau kita tadi kan bicara ordernya Pak Ismail gitu kan ya, kalau teman-teman ada order atau apa yang perlu kita perhatikan ya kan, kalau saya di bidangnya juga produk dan juga jasa ya, supplier gitu ya, kita mensuplai ke teman-teman gitu kan, sebagai yang membutuhkan ya, pastinya kita after sales service itu penting lah gitu. Jadi teman-teman pastinya memilih yang memang benar-benar beli, tidak hanya beli gitu, memakai tidak hanya memakai produk, tapi tetap masih ada hubungan. Ya contoh, contoh seperti inilah gitu kan, kebetulan ini selalu gitu kan gitu. Pastinya juga Pak Ismail kalau menghubungi saya enak-enak aja gitu, dan saya kalau nggak lagi tanggung ya pasti oke, ayo gitu kan, gitu bagaimana gitu. After sales service ya. Iya, itu sangat penting Mas, pelayanan itu kan. Gitu. Jadi bagaimana produknya dipakai, ada masalah atau enggak gitu. Selain kita juga ya ketemu di jalur lah apa-apa segala apapun lah ya kan, buat teman-teman yang lain itu after sales service ya layanan kami gitu. Kemudian tes report kita lihat tadi, pengujian, pengawalan mutu produk, pastinya kita ada hasilnya. Itu teman-teman bisa minta sama kita, kalaupun mungkin dari usernya pengen tahu ya kan, pengen jelasnya gitu kan, untuk meyakinkan, kita bisa gitu memberikan tes report ya, jadi hasil kontraktor maupun user gitu. Oke, baik. Nah, kemudian kita juga garansi produk. Garansi produk, Pak. Kita garansi produk kita. Iya, kan kita udah tahu kekuatan kita gitu kan, perlunya 10 bar kita tes 15 bar itu, kenapa kita nggak yakin gitu untuk memberikan garansi. Jadi tidak hanya elektronik saja ya Pak yang ada garansi, pipa PVC juga ada garansi. Betul gitu. Makanya teman-teman di lapangan sangat setia lah gitu sama kita. Baik, luar biasa sekali peserta webinar sekalian. Narasumber kita sudah memberikan kita wawasan yang sangat luas ya, pembahasannya banyak tadi dari PVC, kemudian ada dari konstruksi sumur bor. Nah, pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi di awal seperti apa saja langkah-langkah pembuatan sumur bor dalam, kemudian kita pilih material yang seperti apa untuk sumur bor dalam, dan masalah-masalah apa yang biasanya timbul, serta solusinya sudah dijawab juga oleh Pak Ismail tadi. Nah, jadi pada saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari webinar pada hari ini, peserta webinar sekalian. Yang pertama adalah tahapan pembuatan sumur bor dalam tadi sudah dibahas Pak Ismail, itu ada 11. Mulai dari geolistrik, mobilisasi alat bor, dan seterusnya sampai pumping test. Kemudian
untuk karakteristik pipa PVC sebagai material konstruksi sumur bor dalam itu tadi Pak Eri juga bahas kuat, kemudian tahan lama, tidak mudah pecah, dapat digunakan di kondisi asam ya Pak ya, benar ya? Betul. Dan yang paling utama anti korosi. Oke, kemudian masalah yang sering timbul ketika melakukan pembuatan sumur bor dalam itu pertama adalah water loss, benar ya Pak? Betul. Kemudian di water loss itu bisa mengakibatkan stang terjepit, stang bor terjepit, dan yang ketiga adalah casing atau pipa macet gitu ya Pak ya. Nanti tadi disebabkan oleh pipa pecah atau pipa kempot begitu ya Pak ya. Betul, Pak. Baik. Baik, oke peserta webinar sekalian, kita lihat di kolom chat ini sudah banyak pertanyaan juga yang masuk ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke agenda selanjutnya. Demikian materi webinar pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Ismail sama Pak Eri. Saya akan kembalikan lagi ke pembawa acara kami, ke Kak Medi untuk memandu ke acara selanjutnya dan memberikan pengumuman-pengumuman. Silakan Kak Medi. Oke, terima kasih Kak Kiba. Terima kasih juga Pak Ismail dan Pak Eri atas pemaparan materinya yang sangat jelas, komprehensif, dan sangat lengkap gitu ya. Sehingga Bapak Ibu pastinya mendapat pemahaman baru gitu dari webinar ini. Nah, Bapak Ibu semua, para peserta webinar, setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab, tapi sambil menunggu tim kami menyaring pertanyaan-pertanyaan yang masuk, karena begitu banyak pertanyaan yang masuk nih dari Bapak Ibu semua. Mari kita berfoto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi webinar ke-17 ini gitu ya. Nah, maka dari itu untuk Bapak dan Ibu sekalian mohon untuk menyalakan videonya agar kita bisa melihat muka Bapak dan Ibu semua. Boleh Bapak dan Ibu, saya tunggu untuk dinyalakan kameranya ya. Nanti kita akan mulai foto dari halaman 1, mungkin nggak akan semua kali ya Bapak Ibu, karena ini ada banyak sekali, ada 28 halaman dan udah sampai 300 peserta gitu, jadi mungkin saya hanya akan foto dari halaman 1 sampai halaman 3 ya. Oke. Oke Bapak dan Ibu, apabila sudah siap, kita mulai ya sesi dokumentasinya ya, dimulai dari halaman 1. Oke, masih ditunggu ya, Bapak dan Ibu. Sudah? Oke, kita mulai ya untuk sesi fotonya. 3, 2, 1. Oke, untuk di halaman selanjutnya, standby ya. 3, 2, 1. Untuk di halaman terakhir, boleh standby. Semuanya 3, 2, 1. Oke, itu dia. Terima kasih Bapak dan Ibu para peserta webinar yang udah bersedia untuk menyalakan videonya ya. Nah, untuk tambahan nih untuk Bapak dan Ibu semua, bahwa kini dalam proses pembuatan lem dari Finilon Group, kami telah menggunakan teknologi automation loh. Jadi seperti yang tadi sempat dibahas gitu kan, kita menggunakan lem. Nah, lem dari produk Finilon Group ini dalam pembuatannya, proses produksinya sudah menggunakan teknologi automation. Dengan proses pembuatan lem Finilon Group yang telah menggunakan teknologi automation dalam membuat isi dari produk lem itu pasti sudah akan terjamin sama rata, serta kualitasnya pun pasti lebih terjaga. Karena penggunaan teknologi automation yang telah disesuaikan dengan standar, pastinya pada proses pemasangan tutup pada produk lem dari Finilon Group bisa dilakukan secara serentak dan seragam, sehingga kemungkinan dari resiko terjadinya penguapan pun pasti akan terhindar. Dengan teknologi automation, jika Bapak dan Ibu para peserta webinar pada hari ini membutuhkan sekiranya produk lem dari Finilon Group dalam jumlah yang besar, maka kami akan memenuhi kebutuhan tersebut dalam waktu yang cepat dan singkat. Itu dia sekilas informasi untuk Bapak dan Ibu tentang terkait dengan produksi lem Finilon Group yang telah menggunakan teknologi automation. Oke.
kelihatannya udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke tim kami nih. Luar biasa banget antusiasme dari Bapak dan Ibu semua para peserta webinar. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, nggak cuma pematerinya aja nih yang luar biasa pada webinar kali ini, tapi para peserta Bapak dan Ibu juga luar biasa ya. Nah, karena dari tim kami sudah siap dan sudah memilih beberapa pertanyaan yang masuk dari Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai sesi tanya jawabnya yang akan kembali dipandu sama Kak Kibar. Tapi nanti Kak Kibar akan menjelaskan seperti apa sih alur dari sesi diskusi tanya jawab ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Kak Kibar dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Medi. Oke, Pak Eri, Pak Ismail. Tadi kan sudah lihat ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Nanti Bapak diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tim kami sudah pilihkan, ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan terbaik ya Pak ya. Nanti akan kami ajukan langsung. Akan diajukan langsung oleh penanya, on cam di kamera, dan mikrofonnya. Nanti Bapak bisa langsung jawab. Oke, baik. Baik Bapak, Ibu sekalian peserta webinar. Yang pertama kami pilihkan penanya Bapak Ari Siswanto dari CV Parta Jaya Kusuma. Bapak Ari Siswanto ya tadi, bisa menyalakan video dan mic-nya untuk menanyakan langsung kepada narasumber kami. Silakan. Oke, Pak Aris Siswanto nampaknya sudah tidak bergabung bersama kami ya. Jadi saya bacakan saja ya Pak ya pertanyaannya. Oke, jika ingin pengeboran pakai ukuran AW4 in dan kedalaman 30 meter untuk memastikan atau trial itu tidak pecah, bagaimana caranya Pak? Nah, ini kira-kira ke siapa nih? Yang bisa jawab. Saya bisa bantu mungkin Pak. Oh, Pak Ismail bisa bantu jawab? Iya. Oke, baik, coba baik. Atau mau Pak Eri dulu? Ya. Boleh. Oke, Pak Eri dulu silakan coba. Kalau menurut saya, ya Mas ya, ini kan memang jika ingin pengeboran di 30 meter ya dengan pipa AW ya. Oke. Pastinya kalau menurut saya pemilihan materialnya itu memang banyak ini ya, material pipa AW. Memang pipa AW itu di lapangan itu sangat banyak, ya kan. Pastinya yang perlu perhatikan adalah memang membeli material pipa AW ini yang memang benar-benar dari pabrikan yang mumpuni gitu ya, yang sudah memang yang mempunyai pengawalan mutu yang baik yang seperti itu gitu. Dan kemudian ya kalau dengan pipa AW kedalaman 30 meter saya lihat seperti itu, saya rasa aman sekali gitu. Karena secara di lapangan aja ada yang 100 meter pastinya melihat struktur, kembali melihat struktur tanahnya gitu. Di atas aman. Oke. Kalau Pak Ismail bagaimana Pak? Ya tadi kan sebenarnya sudah kita bahas ya, ketika kita mau memuluskan konstruksi, ya diameter lubang sumurnya harus lebih besar. Oke, baik. Kan permasalahan gitu aja tadi, ketika misalnya lubangnya sempit atau lubangnya nggak center, itu yang mengakibatkan pipa rusak kan sebetulnya. Jangan sampai digedor-gedor ya Pak. Jangan sampai digedor-gedor. Baik. Itu udah aman sekali itu. Baik. Oke, baik Pak. Itu pertanyaan yang pertama, luar biasa sekali jawabannya dari para narasumber kami. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua ya, dari Eka Nurmahadi dari CV Eka Jaya Perkasa. Silakan Pak Eka untuk on cam dan mikrofonnya dan menanyakan langsung kepada narasumber kami. Ya Pak. Oke Pak Eka. Itu mana? Silakan Pak. Ya Pak. Ya Pak Eka. Silakan bisa memberikan pertanyaannya Pak. Ya itu Pak. Apa tadi? Bagaimana cara menentukan titik sumur untuk tahap awal Pak, perencanaan di awal itu dengan metode geolistrik yang tepat Pak. Terus untuk yang kedua itu tadi pertanyaan saya, bagaimana Bu Cilik Mas Bu, bagaimana mengatasi kegagalan konstruksi baik yang tadi sudah Bapak jelaskan tentang pipa casing yang meleot, pecahnya pipa casing, padahal kita sudah memasang dengan sesuai standar dan pemasangan Pak.
Nah, itu salahnya di mana ketika ada pecah casing yang sudah kita pasang di dalam. Setelah kita ketahuannya kan kemarin setelah kita borehole, contoh kadang seperti itu kan gitu, Pak. Kamera hole maksud saya. Oke, baik, Pak Eka. Ada lagi pertanyaannya atau dua itu, Pak Eka? Ya, terus yang ketiga masalah kontrak, Pak. Kontrak itu kadang di bahasa kontrak itu banyak tidak disebutkan kontrak debit air atau kontrak kedalaman atau kontrak kualitas. Karena di sisi kontrak itu sendiri sangat riskan, Pak, ketika kita sudah dengan metode yang tadi awal menentukan titik lokasi sumur dengan geolistrik, terus di kontrak itu cuma menyatakan kedalaman sekian meter, tapi setelah kita lakukan sesuai spek, sesuai kontrak, kita tidak menemukan air, Pak, di situ, Pak. Jadi seharusnya kontrak itu lebih jika ada kontrak yang tidak menampilkan bahasa kedalaman atau kualitas ataupun debit, itu seperti apa, Pak, untuk mengatasinya, Pak? Oke, baik. Kadang kan di situ muncul cuman kedalaman, tapi ketika kita dapat air, kualitas air masih asin atau payau, kita kan juga nggak bisa menentukan di awal, Pak, untuk titik lokasi payau asinnya itu, Pak. Seperti itu. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Eka atas pertanyaannya. Saya mungkin akan ulangi ya, coba saya ulangi. Yang pertama tadi Pak Eka bertanya cara menentukan titik air menggunakan metode geolistrik, kemudian cara menanggulangi kegagalan konstruksi yang tadi pipa pecah, casing dan sebagainya macamnya. Kemudian yang ketiga tentang kontrak perjanjian kerja ya Pak ya. Kayaknya ini pertanyaannya lebih ke Pak Ismail ya. Mungkin Pak Ismail bisa langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih Pak Eka. Saya akan coba jawab berdasarkan pengalaman khususnya dari PT Malabar saya sendiri ya Pak. Karena ini kan sifatnya tidak selalu ya. Mungkin beda-beda juga dari pengalaman dia atau dari perusahaan yang lain ya. Nah, untuk yang tadi saya bilang Pak, bagusnya sih Bapak sebelum Bapak melakukan penyelidikan geolistrik, Bapak lebih baiknya tadi koordinasi dengan dinas terkait dulu Pak. Misalnya Bapak ada di daerah mana, pasti kan ada UPT Pak. Ada dinas UPT SDM gitu ya. Di wilayah-wilayah biasanya ada. Bapak koordinasi dahulu sebelum Bapak melakukan geolistrik. Bapak tanya atau Bapak meminta informasi. Kalau saya mau melakukan pengeboran di lokasi tertentu, seperti apa pandangannya dari dinas? Secara kualitas airnya bagus atau enggak, misalnya potensinya tawar atau asin. Kalau mereka memang sudah mengarahkan, misalnya ada, baru Bapak penyelidikan internal dengan metode geolistrik. Karena geolistrik itu kan sendiri pendugaan, Pak. Jadi geolistrik itu bukan alat penghasil air, hanya mendeteksi. Itu pun sifatnya menduga-duga. Pendugaan artinya tidak 100%. Setelah kita geolistrik kok airnya pasti ada air, pasti ada air, gitu kan. Nah, saya jawab yang kedua, tadi Bapak bilang bagaimana menanggulangi ketika gagal konstruksi ya. Kalau gagal konstruksi ya nggak bisa ditanggulangi Pak, harus pindah lubang Pak. Karena pipa Bapak udah masuk ke dalam, pecah di dalam, paling yang Bapak bisa selamatkan hanya pipanya, itu pun yang nggak pecah. Misalnya konstruksi 100, pecahnya di 50, berarti 50 meter ke atas kalau bisa dicabut masih bisa dimanfaatkan gitu. Kalau memang perusahaannya mau pakai pipa, dianggapnya bekas kan. Oke, ya betul. Itu. Nah, untuk kontrak balik lagi tadi Pak, sebelum Bapak melakukan kontrak ada baiknya Bapak pelajari dulu di daerah lokasi yang Bapak akan kerjakan. Pada dasarnya kan perusahaan kan harusnya kita yang lebih paham ya Pak dibanding perusahaan. Jadi kalau memang misalnya airnya nggak ada atau asin dan Bapak memangnya belum mampu untuk menghasilkan air tawar, menurut saya sih mending jangan diambil kontraknya. Atau intinya sih selalu koordinasi sih Pak menurut saya dengan instansi terkait ya. Di sini biasanya kan kalau Bapak pengebor pasti Bapak paham lah SDM atau mungkin Bapak ada kontak orang Badan Geologi atau mungkin bisa ke call centernya Badan Geologi Pak, minta arahan atau minta informasi untuk di lokasi-lokasi yang akan Bapak lakukan pengeboran gitu loh Pak. Oke. Kurang lebihnya begitu yang bisa saya jawab Pak. Oke, jadi maksudnya ada dukungan juga ya dari pemerintah. Betul. Begitu ya Pak ya. Kita Betul. Tidak hanya asal
mengisi kontrak gitu kepada konsumen, tapi ada dukungan dari pemerintah juga. Baik, Pak Eka mungkin mau menanggapi jawaban dari Pak Ismail? Siap, sudah Pak. Sudah terjawab ya Pak ya? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Eka. Baik, peserta webinar sekalian, kemudian kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Bapak Hadi Ismanto, Perumda Air Minum Tirta Taka. Silakan Pak Hadi, bisa on cam dan on mic, dan menanyakan langsung kepada narasumber kami. Iya, Pak Hadi Ismanto. Oke, baik. Sepertinya Pak Hadi Ismanto belum bisa on cam ya dan on mic. Baik, saya yang akan menyampaikan pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan dari Pak Hadi Ismanto, Perumda Air Minum Tirta Taka. Apakah sumur dalam ini sangat dipengaruhi dengan musim hujan dan kemarau? Itu. Mungkin yang mau jawab siapa nih, Pak Eri atau Pak Ismail? Boleh saya jawab. Pak Ismail ya, oke Pak. Silakan. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah sumur dalam ya? Sumur dalam apa sumur aja nih? Sumur dalam. Sumur dalam. Kalau sumur dalam sih sepengalaman kita Pak, itu tidak dipengaruhi sama musim penghujan ya. Seandainya ada pun paling hanya 10% ya. Karena memang setahu saya atau pengalaman kita di lapangan, justru yang didominasi atau dipengaruhi musim penghujan itu sumur-sumur dangkal, bukan sumur dalam ya. Jadi makanya saya bilang tadi tadi saya sempat bahas di sumur dalam itu kita bisa ambil air itu secara kontinu dengan catatan tidak berlebih. Baik. Jadi kalau pengalaman saya pribadi sih atau pengalaman PT Malabar sendiri sih, menurut saya atau menurut PT Malabar sumur dalam itu tidak dipengaruhi dengan musim penghujan Pak. Tidak dipengaruhi musim Seandainya penghujan. ada pun nggak begitu besar Pak. Kalau kemarau gimana Pak? Kalau pengaruh Pak, pengaruhnya kira-kira berapa lama? Kalau mungkin sampai tahunan ya berpengaruh juga Pak. Benar-benar ya Pak ya. Walaupun sedalam apa juga ya Pak. Kalau kering saja gitu ya. Baik. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Hadi Ismanto. Kemudian berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Tommy Iksan Bangun, BPPW Sumut. Silakan Pak Tommy, bisa on cam dan on mic, kemudian menanyakan langsung pertanyaannya kepada narasumber. Ya, terima kasih Pak. Mungkin tadi ada banyak pertanyaan Pak. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, bagaimana proses yang lebih baik pada saat penyambungan pipa PVC. Itu kan biasa kita buat dari pipa 6 ke 4. Ada beberapa proses yang pernah kita jumpai, baik dari reducer ataupun overlap. Kalau kita tadi disampaikan di grup ini, itu cor ya. Maksudnya apakah ada cara yang lebih baik? Yang kedua, terkait dengan pumping test. Terkait dengan pumping test, jangka waktunya berapa lama kira-kira yang lebih baik dan efisien, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya coba ulangi pertanyaannya ya, Pak. Pertama, bagaimana kurang lebih proses penyambungan pipa PVC tadi ya, misalkan dari 6 inch ke 4 inch gitu ya, Pak ya. Kemudian yang kedua adalah proses pumping test. Nah, ini Bapak-Bapak siapa yang mau menjawab kira-kira? Ya, saya yang jawab dulu. Oke, mungkin Pak Ismail dulu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Siapa? Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Saya akan coba jawab ya Pak pertanyaan dari Bapak. Yang pertama tadi yang Bapak bilang bagaimana caranya proses penyambungan dari pipa 6 ke 4 in ya. Nah, itu sih kita biasanya pakai redus Pak. Memang kan ada ya kayak redus. Jadi memang kalau kita beli biasanya ada Pak. Dari media antara 6 ke 4 itu, jadi kita hanya melalui proses itu, cuman kita perkuat dengan skrup sih Pak biasanya. Oh, jadi ada fitting tambahannya gitu ya Pak ya? Betul, fitting tambahan. Nah, untuk selanjutnya untuk pengerjaan pumping test idealnya, karena kita juga selalu saya bilang meminta informasi atau masukan atau arahan dari dinas terkait atau instansi seperti ESDM atau Badan Geologi. Mereka sih mengarahkan untuk pumping test itu paling enggak 2 kali 24 jam Pak, atau 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Itu sudah mewakili sih Pak seharusnya.
Oke, baik. Jadi pengalaman dari kita sih seperti itu, Pak. Terima kasih. Kalau Pak Eri ada tanggapan mungkin tambahan? Jawaban Pak Ismail sudah mewakili. Sudah mewakili ya. Oke, baik. Baik, dari Pak Tommy, ada tanggapan mungkin Pak dari jawaban narasumber kami? Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin tambahan Pak. Mungkin kan yang biasa kita lakukan itu kan yang untuk reducer kan itu biasa di tanah berbatu. Bagaimana kalau untuk yang di tanah berpasir? Karena pernah kita coba juga untuk reducer yang tanah berpasir itu dia berubah Pak. Maksudnya apakah ada cara metode pelaksanaannya gitu dari Bapak dari Pak Yunus Arif? Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Ismail langsung ditanggapi. Baik Pak Tommy, kalau saya lihat dari tingkat kesulitan Bapak sih lebih ke penguasaan operatornya ya Pak. Jadi mungkin mohon maaf ini lebih ke troubleshooting di lapangan ya. Jadi memang kalau hal-hal seperti ini Bapak memang harus cari orang yang memang jam terbangnya lebih bagus Pak. Itu jadi ini memang tidak bisa kita arahkan ke satu saran atau satu ide. Ini memang lebih ke skill Pak. Skill kemampuan operatornya yang ketika ketemu masalah seperti ini dia akan bisa bekerja mengatasi masalah dengan baik dan benar gitu. Tanah berpasir tadi itu ya Pak? Iya, saya ngerti maksudnya kan daerahnya daerah longsoran, ambruk gitu. Oke. Biasa di Kalimantan sih. Oh di Kalimantan, oke. Di daerah Pontianak kita pernah ngalamin yang seperti ini. Oh begitu. Iya. Tapi apa namanya, pengebor Bapak berhasil mengatasi. Tapi memang cukup memakan waktu yang lama. Dan saya bilang ini tidak bisa kita sebutkan idenya harus seperti ini karena memang beda-beda jam terbang lah intinya. Oke, baik. Jadi harus troubleshooting dulu ya. Skill ya, skill ke juru bor atau leadernya ya. Oke, di lapangan. Baik, Pak Tommy. Bagaimana? Sudah terpuaskan dengan jawabannya dari narasumber kami? Alhamdulillah sudah Pak. Terima kasih semuanya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tommy. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi Wahyudi, UPTD PAM Bali. Silakan Pak Edi untuk on cam dan on mic dan menanyakan langsung kepada narasumber kami. Silakan Pak Edi. Oke, sepertinya sudah tidak bergabung bersama kami ya sekarang. Pak Edi, saya akan bacakan pertanyaannya ya Pak ya. Pak Edi Wahyudi, untuk sumur bor dalam, apa efek samping untuk jangka panjangnya? Apakah aman? Dan untuk efisiensi biaya lebih murah, apakah sesuai dengan perawatan pompa dan aksesoris lainnya? Mungkin ini siapa yang mau menjawab Pak? Lebih ke Pak Ismail kali ya. Boleh Oke, Pak, silakan kita Pak jawab. Baik Pak, siapa? Pak Edi Wahyudi. Baik Pak Edi, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Efek samping ya. Oke. Setahu saya Pak, kalau memang misalnya tadi kita ikutin sesuai aturan ya, yang saya bilang tadi kita ambil setelah kita kerjakan sumur gitu kan, kita pumping, kita tahu debit maksimalnya berapa dan kita ambil tidak berlebihan, seharusnya sih nggak ada efek samping ya Pak. Maksudnya efek samping Bapak bisa diperjelas nggak nih, efek samping perubahan kualitas, apa efek samping airnya akan lama-lama akan habis gitu. Cuman pengalaman kita sih kalau selama memang saya bilang diambilnya tidak berlebih, tidak dipaksakan, sih harusnya sih aman Pak. Oke. Itu. Jadi tidak perubahan air seperti itu tidak mungkin terjadi gitu ya Pak ya, atau mungkin terjadi karena hal-hal yang lain. Ya maksudnya kan efek sampingnya kita nggak tahu nih efek samping apa nih, apa perubahan kualitas yang tadinya tawar jadi asin atau jadi payau, atau memang lama-lama awalnya misalnya pumpingnya dapat 5.000 terus tiba-tiba menurun gitu kan. Oke. Kalau untuk yang ini Pak, biaya? Untuk biaya gimana Mas? Lebih murah nih ya? Ya tadi kan udah kita bahas ya. Untuk baik. Di PPC memang biasanya lebih murah gitu. Dan memang sangat disarankan untuk di daerah asin kan. Oke. Baik, selanjutnya. Baik, ini masih banyak pertanyaan sebenarnya. Masih banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta webinar sekalian. Tapi sepertinya waktunya sudah tidak mendukung nih Bapak-Bapak sekalian. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu akan tetap dijawab di WA group kami yang sudah masuk di dalam WA group yang tadi diundang untuk share link Zoom-nya. Nanti akan dijawab di sana semuanya. Jadi jangan leave dulu dari WA grupnya. Nanti bisa digunakan untuk tukar informasi seperti itu ya, dan bisa memberikan pengumuman-pengumuman lainnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ismail dan Pak Eri selaku narasumber kami pada webinar 17 Finilon Group ini.
Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih. Oke, baik. Saya kembalikan lagi kepada Kak Medi untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Silakan Kak Medi. Oke, terima kasih kepada Pak Ismail, Pak Eri, dan Kak Kibar untuk sesi tanya jawabnya dan juga sesi materi yang sudah kita lalui bersama tadi, yang mana semua pemaparan materi dan jawaban itu sangat solutif, sehingga semoga dari sesi pertanyaan dan pemaparan materi tersebut jawaban-jawabannya bisa diaplikasikan ketika Bapak dan Ibu para peserta webinar menemukan permasalahan-permasalahan di lapangan. Tapi jangan sedih, buat Bapak Ibu yang tadi pertanyaannya belum sempat disebutkan atau belum sempat terjawab, Bapak Ibu masih bisa mengirimkan pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan lain ke grup WhatsApp kami. Jadi makanya seperti yang sudah Kak Kibar tadi bilang, jangan leave dulu ya. Oke, seperti janji saya sebelumnya, saya akan mengumumkan kepada para peserta webinar, Bapak dan Ibu sekalian, pemenang pertanyaan terpilih. Jadi pemenang pertanyaan terpilih ini akan mendapatkan hadiah dari Finilon Group yang nama-namanya ini sudah dipilih sama tim kami. Dia mungkin akan saya sebutkan ya, tapi nanti juga di grup WhatsApp akan ada list pertanyaannya juga, list pemenangnya gitu. Selamat kepada Pak Bodi Cahyono dari PT Agung Baru Bangun Sejahtera, kepada Bu Jena Ciputra dari PT Sarimas Bahtera Sukses, Pak Riston Hartono dari PT Sinar Indo Sukses Prima, Ibu Nur Septamasya dari PT Sinar Sosro, Bapak Gus Yayat dari Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Ibu Laila Hodarsi dari Ponpes An-Nawawi Tanara, Pak Jeffrey Febianto Setiadi dari TB Setiabudi, Pak Ari Siswanto dari CV Patra Jaya Kusuma, Pak Eka Nur Mahadi dari CV Eka Jaya Perkasa, Pak Hadi Ismanto dari Perumda Air Minum Tirta Taka. Kemudian ada Pak Tommy Iksan Bangun dari BPPW Sumatera Utara. Ada juga Pak Ahmad Maki dari Dinas Perkim UPTD Air Bersih. Ada Pak Edi Wahyudi dari UPTD PAM Bali. Ada Pak Wiryamin PT SIPS, ada juga Pak Aji Sefudin dari Universitas Pancasakti Tegal, ada Pak Dino Bahariansyah dari Perumdam TKR Kabupaten Tangerang, ada juga Fariha dari PT Cahaya Bintang Salapan, ada Ade Nurapandi dari CV Arya Perkasa, ada Edi Hermawan dari PT Melindo Pratama Putra Pekanbaru Riau, ada juga Pak Insinyur Burhanuddin dari PT Pratama Prima Konsultama, ada Pak Eko Haryadi dari PDAM Kabupaten Pasaman Barat, ada juga Pak Tri Bambang Marsana dari CV Bintang Makmur Sentosa, ada Pak Budianto Silalahi dari Operation Blessings, ada juga Pak Khalif Dinwar dari Perumdam Tirta Tarum Karawang, dan yang terakhir ada Pak Agus Saputra dari DPU PR Bintan. Selamat kepada 25 pemenang yang sudah terpilih dan berhak mendapatkan hadiah dari Finilon Group. Untuk Bapak Ibu yang belum beruntung, jangan sedih karena di webinar-webinar selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu dapat berkesempatan untuk memenangkan hadiah dari kami. Dan untuk para pemenang tadi yang sudah saya sebutkan, nanti ada dari tim kami yang akan menghubungi untuk pendataan alamat pengiriman hadiah, jadi standby. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Mohon maaf sekali lagi apabila pertanyaan Bapak dan Ibu para peserta belum dapat terjawab. Seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan atau apapun yang ingin disampaikan, boleh langsung disampaikan di kolom chat Zoom. Nanti akan kita diskusikan bersama di WhatsApp group yang sudah terbentuk. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu para peserta webinar, sampailah kita di penghujung acara webinar kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Semoga dengan terlaksananya webinar kali ini tali silaturahmi dan tali persaudaraan antara kita dapat terus terjalin. Saya, Medi Sayuwanda, atas nama Finilon Group mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan.
Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi survei yang telah dibagikan tim kami di grup WhatsApp agar kami terus dapat meningkatkan performa dari webinar Finland Group. Nantikan webinar Finland Group selanjutnya dengan topik-topik yang tentunya pasti informatif dan juga menarik. Sebagai informasi tambahan untuk Bapak dan Ibu semua bahwa Finland Group kini memiliki produk terbaru yaitu produk laser meter. Produk laser meter ini merupakan sebuah produk yang berfungsi untuk mengukur ruangan secara digital. Jadi dengan produk laser meter yang diproduksi oleh Finland Group, Bapak dan Ibu nggak usah repot-repot lagi mengukur sebuah ruangan menggunakan alat ukur konvensional. Karena dengan laser meter dari Finland Group, Bapak dan Ibu semua dapat mengukur sebuah ruangan secara akurat dan presisi hanya dengan satu klik. Sangat mudah, cepat, dan juga akurat. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan produk ini di Finland Group, di e-commerce Finland Group yang ada di Tokopedia, Blibli, dan juga Shopee. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa untuk follow Instagram atau social media Finland Group lainnya di Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan juga LinkedIn untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari Finland Group, mau itu informasi tentang webinar ataupun promo-promo menarik yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar Finland Group selanjutnya.